Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahmawati dengan NIM 224103010007. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian komprehensif dengan menjawab 6 pertanyaan sesuai dengan instruksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW menghadapi berbagai karakter masyarakat Mekah. Sebagian ada yang keras kepala, sebagian lembut, sebagian masih ragu. Allah memberi pedoman bahwa dakwah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan hikmah, nasihat yang baik, serta dialog yang santun. Pendapat saya dalam konteks dakwah di era sekarang, ayat ini sangat relevan di era digital. Saat ini masyarakat menerima informasi dari berbagai media seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Karena itu dakwah tidak bisa dilakukan dengan keras, menyalahkan atau bahkan menghakimi. Dakwah harus memakai hikmah, mau'idhah hasanah, dan juga dialog yang baik. Dakwah adalah suatu proses mengajak manusia menuju kebaikan, khususnya dalam nilai-nilai Islam. Sedangkan komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. Keduanya sangat berhubungan, karena dakwah tidak bisa berjalan tanpa komunikasi yang efektif, seperti halnya dalam masyarakat modern. Dakwah membutuhkan kemampuan menyusun pesan yang bermakna. Dakwah perlu memahami karakter audiens yang beragam, serta dakwah juga memerlukan media yang tepat. Jadi, komunikasi menjadi alat utama agar pesan dakwah benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pertama kali saya masuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam, saya merasa antusias sekaligus penasaran. Saya melihat KPI bukan hanya belajar agama, tetapi juga media, broadcasting, public speaking, dan juga dunia komunikasi modern. Cita-cita saya setelah lulus adalah menjadi staf komunikasi dan multimedia dalam Dinas Komunikasi dan Informasi. Alasan saya memilih profesi tersebut karena saya ingin menggabungkan pengetahuan agama dengan kemampuan komunikasi agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Cara saya mempersiapkan diri yaitu dengan mengikuti organisasi atau UKM terkait komunikasi, melatih public speaking, membuat konten dakwah atau edukasi, belajar editing dan media digital, serta mengikuti seminar dan pelatihan. Di era komunikasi dan teknologi sekarang, prodi KPI sangat penting karena menghasilkan komunikator muslim yang kompeten, membekali mahasiswa dengan kemampuan media digital seperti video, desain, podcast, jurnalistik, dan analisis komunikasi, serta menjadi jembatan antara dakwah dan teknologi sehingga nilai-nilai Islam dapat disebarkan secara kreatif dan profesional. Peran komunikasi dalam dakwah modern sangat besar, terutama dalam membuat konten, literasi digital, membangun citra lembaga Islam, serta menghadirkan pesan yang rahmatan lil alamin. Teknologi sangat membantu dakwah karena dapat memperluas jangkauan dan membuat pesan lebih mudah diterima. Contohnya, media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram menyajikan video kajian singkat, animasi dakwah, ceramah, storytelling Islam. Selain itu, media sosial juga memberikan informasi keislaman yang dikemas secara menarik melalui infografis, quotes, serta edukasi singkat. Selain itu juga aplikasi Islami seperti aplikasi Al-Quran, pengingat sholat, dan belajar tajwid juga, dan sebagainya. Dengan teknologi, dakwah menjadi lebih menarik, interaktif, dan luas jangkauannya.
Komunikasi antar budaya penting karena masyarakat sekarang sangat majemuk. Dakwah tidak bisa disampaikan dengan satu cara kepada semua orang. Adapun tantangan yang dihadapi dalam dakwah antar budaya ialah perbedaan bahasa dan istilah, perbedaan adat dan kebiasaan, stereotip dan prasangka antar kelompok, serta kesalahpahaman dalam simbol atau bahasa tubuh. Maka dari itu diperlukan solusi yang cukup baik dalam menangani tantangan tersebut. Solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, melakukan pendekatan kultur yang menghormati adat setempat, menjadi pendengar yang baik sebelum menyampaikan pesan, menghindari ujaran yang menyinggung kelompok tertentu, menguatkan pendekatan rahmatan lil alamin. Dengan demikian dakwah akan diterima jika komunikator memahami budaya audiensnya. Demikian pemaparan saya terkait ujian komprehensif ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran tentang pemahaman saya mengenai dakwah dan juga komunikasi. Saya Laili Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.